Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Rotendao dengan saya DJ Aplonia Era SPDGR dari UPTD SMP Negeri 1 Rote Timur dan rekan saya Alfred Yefrisantupu SPDGR dari UPTD SD Negeri 1 Moreto. Saya Mulyani Biama SPD dari UPTD SMP Negeri 1 Rote Timur. Kali ini kami akan memaparkan praktik coaching pada modul 2.3 pada coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Kabarnya Bapak? Selamat siang Ibu, pejuang kabar baik Ibu. Syukurlah kalau Bapak baik-baik. Jadi saat ini sebelum kita mulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat langsung proses coaching Bapak dengan si coach. Namun Bapak sebelum mulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya mau sampaikan tentang atau terkait rubrik penilaian dalam observasi saya saat ini, agar Bapak juga tahu ya. Nah, untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah yang saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak akan memiliki prinsip dari seorang coach ya, itu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang memiliki presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan atau menetapkan alur dan tirta, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Ya, jadi itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana Bapak, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, baiklah kalau begitu. Selanjutnya kita mulai untuk coachingnya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Oke, dari dua kompetensi ini Bapak, kira-kira bagian kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dalam coaching nanti? Ya, jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coach saya tetap menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang coach temui. Oke, ya, jadi memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nanti ya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir Pak, perihal indikator pencapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator ketercapaian yang ingin saya tuju yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur kita secara runtun, kemudian saya bisa menggali ide-ide coach sendiri dan beliau dapat menentukan solusi atas permasalahan yang coach temui. Nah, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait prosesnya itu mengikuti tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa menggali dengan sangat maksimal. Semoga tercapai proses percakapan nanti ya Bapak. Silakan dimulai proses coachingnya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Baik, sama-sama Bapak. Selamat siang Pak Alfred. Selamat siang Ibu Yan, apa kabar Ibu? Puji Tuhan kabarnya baik, walaupun sekarang ini cuacanya panas, tapi saya bersyukur masih dalam keadaan yang sehat Pak.
Kalau Pak Alfred bagaimana kabarnya? Sama begitu juga Pak Ibu bulannya. Syukur ya Pak Alfred. Bolehkah saya sharing dengan Pak Alfred? Boleh Bu, silakan. Apa yang bisa saya bantu? Begini Pak, murid saya ini sering terlambat dalam mengumpulkan tugas yang saya berikan. Oh begitu ya. Jadi Iya. permasalahannya muridnya Ibu sering terlambat mengumpulkan tugas ya Bu. Iya Pak, murid saya ini sering mengumpulkan tugas. Jadi saya bingung, apakah karena waktu yang tidak cukup untuk mereka mengerjakan tugas atau bagaimana ya Pak? Makanya saya ingin mengobrol dengan Pak Alfred hari ini. Oh ya. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan murid itu terlambat mengumpulkan pekerjaannya ya, atau tugasnya ya? Mereka itu sering menunda mengerjakan tugas Pak, sehingga semua tugas itu menumpuk dan akhirnya mereka tertekan karena harus menyelesaikan semua tugas itu dalam waktu yang singkat. Baik, jadi masalah utamanya adalah manajemen waktu ya Bu. Kemudian menurut Ibu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya mungkin saya harus membuat jadwal khusus kepada murid saya supaya mereka bisa menyiapkan waktu yang cukup setiap harinya agar mereka dapat menyelesaikan tugas dan mengumpulkan semua tugas yang saya berikan itu tepat waktu. Wah, bagus sekali. Membuat jadwal khusus kepada murid itu adalah ide yang bagus Bu. Jadi berapa lama Ibu ingin mengalokasikan waktu agar para murid mampu mengerjakan tugasnya? Menurut saya mungkin 15 menit per hari itu cukup, tidak harus langsung selesai, tetapi semuanya itu bertahap dalam satu hari. Baik Ibu Mulyani, selanjutnya apa yang bisa membantu Ibu melakukan hal ini? Saya akan berusaha untuk mengingatkan murid saya lewat chat di media sosial atau meminta wali dari murid-murid itu untuk mengingatkan mereka dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan. Bagus. Apakah Ibu siap melakukannya? Ya, saya siap Pak. Kapan Ibu mulai melakukannya? Saya akan berusaha untuk melakukannya minggu depan pada saat saya memberikan tugas di jam pelajaran saya Pak. Baik Ibu Mulyani, semoga apa yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Ya Pak, saya akan mengusahakan semuanya supaya apa yang saya rencanakan ini bisa berjalan dengan baik. Baik Bu, jadi apa hasil dari sharing kita hari ini? Dari sharing kita hari ini, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami dengan murid saya Pak. Baiklah Bu, apakah masih ada yang ingin Ibu sampaikan lagi? Tidak ada lagi Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu yang cukup untuk sharing dengan saya hari ini, dan saya merasa sangat senang. Kemudian saya juga lega karena saya mendapatkan solusi yang bermanfaat dari permasalahan yang saya alami dengan murid saya. Sama-sama Ibu Mulyani, saya tunggu cerita selanjutnya ya Bu. Semoga semua berjalan dengan lancar. Ya Pak Alfred, sekali lagi terima kasih ya Pak Alfred. Sama-sama Bu, sampai jumpa lagi Ibu. Iya Pak, selamat siang. Selamat siang Ibu. Shalom, selamat siang Pak Alfred. Selamat juga, selamat siang juga Ibu ya. Apa kabar Pak Alfred? Baik, luar biasa baik. Apa kabar juga Ibu? Puji Tuhan, saya juga kabar baik Bapak. Jadi baik Bapak, di mana tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak dengan coaching tadi, yaitu terkait coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan yang saya catat di sini. Namun saya sampaikan
Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi? Ya, jadi baik, ya, coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian juga ada kompetisi inti sudah dilaksanakan, yaitu pendengar aktif dan pertanyaan terpokok. Oke, baik Pak Alfred, dari hasil coaching Bapak tadi sesuai dengan hasil catatan saya, yang paling penting dari proses tadi Bapak sudah menjalankan percakapan arus kita, di mana tadi Bapak mulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Jadi dalam proses coaching Bapak sudah melaksanakannya dengan baik, jadi luar biasa Bapak. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching tadi? Yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Oke, baik Bapak. Jadi kehadiran penuh menjadi harapan Bapak ya, agar lebih bisa dikembangkan. Jadi saya berdoa semoga tim ini juga bisa Bapak maksimalkan dalam diri Bapak, dan juga tidak hanya kompetensi ini saja, tapi juga kompetensi lainnya agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan atau coaching kepada mitranya atau coaching. Jadi semoga sesuai harapan. Diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach, Bapak tetap berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirta dilaksanakan dalam coaching. Terima kasih Bapak Alfred sudah melakukan sebuah proses yang sangat luar biasa, yang bisa berdampak bagus untuk Bapak ke depannya. Terima kasih juga Bu. Sama-sama Bapak Alfred. Selamat siang Ibu Mulyani, bagaimana kabarnya? Selamat siang Pak Alfred, kabarnya baik. Ya, saya juga baik Ibu. Ya, Baik Ibu, jadi sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang grup penilai pada coaching kita hari ini. Khusus coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan grup penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan dulu kepada coaching? Dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? baik Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi kompetensi yang Ibu akan kembangkan itu kehadiran penuh, mendengarkan yang aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Ya, Ya, jadi pertanyaan kedua, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? iya Pak. Baik, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, betul, benar sekali Ibu. Kemudian yang terakhir, kira-kira indikator bagaimana yang ingin Ibu jalankan dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan, kemudian menemukan langkah untuk mengatasi permasalahannya. Oh ya, demikian ya Ibu. Oke, jadi demikian dulu Ibu Mulyani pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Alfred untuk kesempatannya pada saat ini. Sama-sama ya. Ya. Selamat siang Ibu Mulyani.
siang Ibu Dince, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik Bu. Apa kabar juga Ibu Yani? Kabarnya baik-baik juga Ibu Dince. Syukurlah Ibu Yani. Jadi tujuan saya mau bertemu Ibu saat ini itu saya ingin menceritakan sesuatu kepada Ibu. Bolehkah saya ngobrol sebentar dengan Ibu? Ya, boleh Ibu Dince, silahkan. Apa yang bisa saya bantu? Jadi begini Ibu, akhir-akhir ini saya cukup menangkap pikiran saya Ibu. Oh, begitu ya Ibu Dince. Soal apa itu Ibu? Begini Ibu Yani, hal ini terkait dengan murid saya di kelas Ibu, di mana hasil belajar mereka itu cukup menurun akhir-akhir ini Bu Yani. Oh, begitu ya Ibu. Nah, sekarang Ibu Dince, coba Ibu Dince ceritakan lagi lebih lanjut masalah yang Ibu Dince hadapi. Jadi saya akhir ini merasa kualitas belajar saya itu menurun Ibu. Saya berpikir bahwa ada yang salah dari cara mengajar saya di kelas. Oh, jadi Ibu berpikir ada yang salah dari diri Ibu sendiri, sehingga mempengaruhi cara mengajar Ibu di kelas. Ya seperti itu Ibu Yani. Oh iya Ibu Dince. Lalu bagaimana situasinya saat ini Ibu? Selama ini saya sudah melibatkan peserta didik dalam pembelajaran saya Ibu. Tapi mereka ini, menurut saya ini tidak memperhatikan apa yang saya mengajar di kelas, materi yang saya berikan. Ada juga yang mereka minta izin ke WC, di kamar mandi dan lain sebagainya. Jadi setelah itu mereka tidak lagi kembali ke kelas Ibu. Jadi dari semua yang tadi Ibu Dince sudah ceritakan, kira-kira apa yang menyebabkan situasi itu terjadi? Mungkin cara mengajar saya yang memusangkan Bu, yang membuat murid itu tidak senang, ya, sehingga tidak menjadi mereka tidak rasa tertarik seperti itu Ibu. Jadi sepertinya saya juga kurang konsentrasi, tidak fokus kepada mereka, atau mungkin karena itu Ibu ya. Tadi Ibu Dince sudah mengatakan bahwa penyebabnya itu karena Ibu sulit untuk memberi perhatian ya Ibu. Kemudian cara mengajar yang membosankan dan mungkin juga kurang interaksi. Nah, andaikan masalah itu tidak ada, apa yang akan terjadi Ibu? Kalau masalah ini tidak ada, yang pasti peserta didik saya akan betah di kelas dan tidak bolos, tidak keluar lagi ke sana kemari Ibu. Tidak bingung lagi dan mereka juga tetap betah di dalam kelas Ibu. Nah, kalau begitu, agar itu tidak terjadi, apa yang harus Ibu lakukan? Saya akan mencoba mencari berbagai strategi pembelajaran di kelas dan juga saya akan menggunakan metode yang bervariasi di kelas dan saya juga akan melibatkan peserta didik dengan lebih baik lagi. Misalnya saya akan menggunakan pembelajaran yang lebih efektif. Bukan hanya itu saja, saya akan mencoba dengan melakukan speaking, games, dan lebih menarik perhatian mereka lagi supaya bisa berinteraksi dan kita juga di dalam kelas saling bekerja sama. Luar biasa penjelasan Ibu Dince saat ini. Selain tadi yang sudah Ibu jelaskan, apakah masih ada lagi ya Ibu Dince? Mungkin saya juga akan minta umpan balik dari peserta didik saya biar mereka
membantu mengamati kelas saya saat saya mengajar dan memberi umpan kepada Ibu Yani. Ya, baik sekali rencana yang sudah disampaikan oleh Ibu Dince ini. Apa rencana yang sudah dipikirkan oleh Ibu? Saya sangat bangga, Ibu. Apa yang tadi sudah Ibu sampaikan itu saya sangat bangga. Dan sekarang saya mau tanya di Ibu, kira-kira rencananya kapan Ibu mau melaksanakan kegiatan tersebut? Saya akan mencoba mulai minggu depan Ibu. Saya akan mulai melakukannya rencana saya satu persatu. Nah, ini tadi Ibu Dince sudah membuat rencana dan akan melaksanakannya ya Ibu. Yang terakhir, apa yang bisa disimpulkan dari obrolan kita hari ini, Ibu? Ya, jadi dari hasil obrolan kita hari ini itu saya perlu menilai cara mengajar saya sendiri Ibu secara teratur dan melakukan penyesuaian seperlunya agar saya terus meningkatkan kinerja saya dan nilai peserta didik juga dapat meningkatkan kemuliaan. Baiklah Ibu Dince, ada lagi yang Ibu mau sampaikan kepada saya? Tidak ada lagi Ibu Yani. Terima kasih karena saya sudah menemukan solusi atas permasalahan saya ini. Ya, baiklah kalau begitu Ibu Dince, sudah cukup rasanya obrolan kita hari ini ya. Semoga apa yang sudah direncanakan oleh Ibu Dince bisa terlaksana dengan baik. Dan saya tunggu kabar baiknya ya Ibu. Ya Ibu Yani, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya hari ini. Saya senang sekali. Ya, sama-sama Ibu Dince. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Selamat siang Ibu Dince. Iya Ibu Yani, selamat siang juga dan sampai jumpa lagi Ibu. Selamat siang Ibu Yani. Selamat siang Pak Efren. Apa kabarnya Ibu Yani? Ya, kabarnya baik-baik. Kalau Pak Efren kabarnya bagaimana? Saya juga baik Ibu. Ya, baiklah. Baik Ibu, saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan Ibunya. Terkait Ibunya ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin beberapa hal boleh ya Ibu. Ya, sangat bisa Pak. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat memulai coaching, dan juga apa yang menjadi indikator pencapaian dari proses coaching tadi? Baik Pak, yang sudah saya coaching tadi, saya selama coaching itu saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke baik. Dari hasil coaching Ibu, tadi sesuai dengan hasil catatan saya, yang paling penting dari proses tadi, Ibu sudah menetapkan penetapan algoritma, di mana Ibu mulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Dalam coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang Ibu sudah lakukan? Ya baik, dari coaching tadi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu kehadiran penuh. Ya, jadi kehadiran penuh yang menjadi harapan Ibu agar lebih dikembangkannya. Saya berdoa semoga teknik ini juga bisa Ibu memaksimalkan dalam diri Ibu. Dan juga tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan atau coaching kepada kita atau project. Semoga sesuai harapan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan ke coach coaching itu tetap berpegang teguh pada alam kita. Jadi alam kita diserahkan dalam coaching yang menerapkan kompetensi. Terima kasih Ibu, sudah proses yang sangat luar biasa, bisa berdampak bagus untuk coaching ke depan. Ya Pak Efren, terima kasih Pak Efren. Sama-sama.
siang Ibu Dince. Selamat siang Ibu Mulyani. Bagaimana kabarnya Ibu Dince? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Kabarnya Ibu juga gimana? Ya, baik Ibu Dince, saya juga kabarnya baik-baik, saya dalam keadaan sehat Ibu Dince. Ibu Dince, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching kita hari ini. Khususnya coach dan coachee, saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya Ibu Dince. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Dince adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching saat ini? Ya, jadi baik Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dan yang ingin diobservasi. Ya, jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan di sini yaitu mendengar dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian yang terakhir ya Ibu Dince, indikator bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini. Ya, jadi dalam coaching kali ini saya ingin menemukan solusi dalam permasalahan atau menemukan langkah dalam mengatasi permasalahan. Ya, demikian dulu ya Ibu Dince pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Ya, Ibu Dince. Ibu Dince. Selamat siang juga Pak Alfred. Apa kabar Pak Alfred? Puji Tuhan, kabar baik. Ibu Dince, bolehkah saya minta waktumu? Saya mau bercerita sesuatu kepada Ibu Dince. Boleh Pak Alfred? Apa yang Pak Alfred mau ceritakan kepada saya? Begini Bu Dince, akhir-akhir ini saya merasa menurut kelas saya yang saya ajar kurang menerima pelajaran yang baik. Sekarang itu jumlah murid saya mengatakan tugas hanya 50% tiap kelas. Menurut Pak Alfred, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan sebenarnya sedikit membosankan. Terlalu monoton, saya terlalu diam berbicara begitu di depan murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu ya Pak Alfred. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak menyenangkan, tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid senang dan tidak bosan dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian saya melakukan speaking ataupun games supaya pembelajaran
berisi banyak ketenangan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Ya, kalau boleh tahu, selama ini Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak sumber belajar seperti video YouTube atau tulis media di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu, seperti TikTok atau DID. Nah, betul sekali Bapak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar tadi yang Bapak sebutkan, pasti akan membuat murid-murid Bapak antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang, apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengangkat yang masuk belajar yang beragam seperti video YouTube. Kemudian yang kedua, saya akan meminta tugas tidak terlalu banyak. Lalu bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat saya. Istilahnya saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak bisa dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas. Oke, baik Bapak. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Bapak. Jadi apa yang menjadi komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar itu eksplorasi materi, sehingga menurut saya dapat mendapatkan dan belajar, dan saya akan membuat saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksa, akan saya serahkan kegiatan sumber belajar pada murid saya. Wah, bagus sekali Bapak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya Bapak. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk saya hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu disenangi oleh murid kita. Selamat siang Ibu. Sama-sama Pak Alfred. Selamat siang juga dan sampai jumpa ya Pak Alfred. Selamat siang Ibu Dinje. Salam, selamat siang juga Ibu Mulyani. Bagaimana kabarnya Ibu Dinje? Puji Tuhan, kabar baik Bu. Syukur ya Ibu. Baik Bu, saya sudah mengamati proses percakapan Ibu tadi dengan Koci. Terkait Kocinya ini sudah ada beberapa catatan umum. Sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal di Ibu Dinje. Apakah boleh ya? Boleh Bu. Ya, baik Ibu Dinje. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Ya, yang saya sudah lakukan coaching tadi itu saya sudah menjalankan coaching itu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching, kemudian kompetensi inti sudah saya lakukan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik. Jadi dari hasil coaching ini tadi sudah sesuai dengan catatan saya. Saya sudah mencatat semua hasil dari coaching tadi itu, dan yang paling penting dari proses coaching tadi itu Ibu sudah menerapkan alur TIRPA. Kemudian di mana tadi Ibu mulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, dan juga rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, dalam proses coaching Ibu sudah melaksanakannya dengan baik ya Ibu Dinjen, luar biasa. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching tadi? Yang ingin saya kembangkan adalah itu kehadiran ilmu, karena dengan kehadiran ilmu ini saya bisa menggali atau coach bisa menggali permasalahan
bisa Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, dan juga tidak hanya kompetensi ini, tetapi juga kompetensi lainnya semoga semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan atau coaching kepada mitranya atau coach ya. Kemudian semoga semuanya sesuai harapan yang sudah Ibu rencanakan. Lalu paradigma coaching ini terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach Ibu terhadap Ibu tetap berpegang pada alutsista. Jadi alutsista yang dilaksanakan dalam coaching. Begitu ya Ibu Dince. Terima kasih Ibu. Sebuah proses yang sangat luar biasa saat ini. Semoga bisa berdampak bagus bagi Ibu ke depannya.